Halo guys. Kok guys? Wah, terus kalau nggak guys apa dong? John. Oh, Soalnya John. kita lagi sama orang yang gaul, metal, rocker dan penggemar jazz tentunya. Oh, ada panggilan khusus kayak gitu Iya. mungkin John. John. Kita ganti aja kali ya dari Iya. guys ke John, biar beda dari yang lain. Ya. Oke John, hai. Halo John. Halo. Ini kita lagi di mana, Kak? Tapi sebelum itu kita Oh perkenalan iya, dulu kali perkenalan ya. dulu ya. Halo John, aku Kalista. Halo John, saya Gako. Oke, ngomong lagi di mana? Ini lagi di Omah Serawung. Oh Mas Rawung. Wah. iOS namanya. OS. Oh, Omah Serawung. Seneng. Oh Mas seneng, Mas seneng. Omah seneng. Tanya dong John. Wah. Oma Saung di mana tuh John? Mas Rawung di Jogja. Iya, di Jogja. Kita mau ngapain ini, Kak? Mau ngobrol sharing-sharing aja tentang leader entrepreneur. Leader entrepreneur. Iya. Oh. Siapa ini narasumber kita pada kali ini? Kita tanya ke yang di balik layar dulu nih. Tahu nggak kalian siapa? Kita nggak tahu John. Siapa Wah, John? Kelihatan nggak pernah ikut. nggak pernah ikut kerja kelompok ini Iya, ya? kayaknya ya, orang udah dibahas. Wah, parah. Kasih tahu dong, Kak. Oke. Siapa? Ya, langsung aja ya, ada Iya. Mas Bakar Wibowo. Oh, Mas Bakar. Halo Mas Bakar. Halo. Alhamdulillah baik. Oke, tapi Mas Bakar itu siapa sebenarnya sih? nah, Oh iya. nah ini tapi Boleh ada yang tahu dijelasin. nggak? Belum tahu. Pada pengen Oh, tahu ya belum tahu. siapa Mas Bakar itu? Itu belum tahu Mas Bakar siapa. Iya. Wah. Mungkin Kita tanya, makanya kita tanya. Bisa di spill langsung aja. Kak Kalista bisa ngasih tahu Oke. siapa sih Mas Bakar itu? Ya kalau setahu kita Iya. habis cari tahu tentang Mas Bakar ini, beliau sebagai founder Balkon Jazz Festival, Jogja Musik Festival, co-founder Prambanan Jazz Festival, Jogja Rokarta Festival, sama Mojosik Festival. Wah. Seru. Jogja Musik Festival nggak tahu saya itu. Oh, Jogja Musik Festival. Nggak ada. Salah ya kamu ya. salah tadi ya, maaf. Oke, bisa langsung diklarifikasi oleh Mas Bakar. Berarti informasinya kemarin carinya salah. Ya, maaf ya teman-teman. Oh, maaf ya John. Oke, temanya tentang apa ini, Kak? Leader entrepreneur tadi. Leader entrepreneur, Ya, kepemimpinan. kepemimpinan. Oke, mungkin bisa langsung tanya ke Mas Bakar tentang kepemimpinan ya. Mungkin awalnya itu perjalanannya sebagai founder di sebuah event itu bagaimana Mas awal mulanya perjalanannya? Oke. Jadi saya ini create dari Balkon Jazz Festival. Saya juga bikin Prambanan Jazz Festival, Jogja Rokarta Festival dengan bareng teman saya namanya Mas Anas. Kita berdua. Awalnya sebenarnya saya ini termasuk yang paling akhir di dunia festival mungkin ya. Maksudnya datang akhir gitu, karena beberapa teman yang lain sudah berjalan cukup panjang. Oh. Yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, 15 tahun. Cuman berawal dari saya ini mempunyai hobi mungkin ya, yaitu datang ke festival musik, Oh iya. juga konser musik, juga festival seni tradisi. Jadi bukan hanya soal festival musik aja, tapi ada festival seni tradisi yang itu ada di Toraja, mungkin ada di Lombok, mungkin di daerah-daerah. Berawal dari situ terus saya ketemu Mas Anas ini sahabat saya, terus kita create satu produk tentang event festival, yaitu Prambanan Jazz Festival, Jogja Rokarta Festival, dan Mojosik Festival, dan satu event musik namanya Borobudur Symphony yang di Candi Borobudur. Itu kira-kira ya mungkin
2014-2015 gitu. Makanya Prambanan Jazz Festival pertama kali kan 2015. Gitu. Berarti suka event-event itu sejak duduk di bangku Sebelum sekolah kalian atau lahir mungkin ya. sebelum kita lahir ya kan? Sudah lahir. Terus suka dari nonton musik, akhirnya membuat Awalnya sebelum suka ke musik saya ini kolektor. oh kolektor. Kolektor. Ya, kalau dulu kan kaset pita ya. Iya, Iya. Kaset pita, terus CD, ya kan. Kalau sekarang kan udah vinyl. Iya. Kolektor musik. Cuman sekarang kan orang jarang kan ke situ karena mereka akan dengerin pakai platform musik kan, lewat Spotify. Digital. Digital ya, karena sekarang era teknologi. Nah dari situ terus nonton konser live-nya kayak apa. Oh, iya. Gitu kan. Itu aja. Untuk emang dari dulu itu untuk genrenya emang suka yang rock, metal. Gitu. Enggak juga. Saya berawal justru musik yang saya dengerin itu musik jazz. Musik Jazz. jazz. Musik jazz, terus keroncong, awal-awal itu mah jazz, terus musik jazz, terus habis itu baru dengar musik rock, terus sekarang ya, all genre musik saya dengerin. Berarti tadi mulai dari 2015 tadi? Iya, 2015. iya. Berarti udah di dunia event ini udah berapa tahun itu? 7 tahun, sekitar 7 tahunan. Iya 7 tahun tapi 2 tahun kan kemarin off ya. Oh iya, off karena pandemi. Iya, jadi kira-kira ya baru 5 tahun. Tapi Oh, iya. officially saya aktif itu ya paling hanya 3 tahun. Nah, setelah itu kan saya sudah nggak banyak terlibat. Saya terakhir produksi ikut terlibat secara penuh ya Balkon Jazz Festival yang di Borobudur. Borobudur. Yang di Balkon Jazz itu di apa? Di area Borobudur Candi sana. Terus Mas Bakar ini kan kerja sama tim ya Hmm. di sebuah event. Nah itu kan pasti butuh motivasi dari seorang leader. Terus kan banyak tim yang butuh arahan dan pengetahuan dari seorang leader yang lebih memahami kerja sama tim. Jadi menurut Mas Bakar sendiri, apa model kepemimpinan yang dominan dan yang sering dilakukan sebagai seorang leader, Mas? Oke. Ya. Good question. Pertanyaannya. Jadi gini, saya pikir semua orang itu punya jiwa leadership. Iya. Semua orang, ya kan? Artinya semua orang itu bisa jadi pemimpin. Hanya takarannya nanti yang akan berbeda, ya kan? Artinya kalau takarannya sama, nanti semua orang bisa jadi semua orang akan jadi presiden kan? Iya. Benar. Tapi semua orang itu mempunyai potensi untuk jadi pemimpin. Semua orang. Jadi semua orang itu punya kemampuan sebagai leadership. Hanya, ya kan, itu akan dilatih apa enggak kan gitu, ya kan. Nah kalau dia dilatih apa enggak, kemudian kalau pada tingkat yang lebih besar lagi itu kayak given gitu. Nah, kayak given kayaknya. Contohnya begini, ini contoh paling gampang. Kalau kalian punya satu kelompok, ya kan, dan dalam kelompok itu kalian merasa semuanya paling pintar, ya kan. Satu kelompok itu pintar, ngomongnya canggih segala macam. Tapi kelompok itu bubar, artinya apa? Artinya memang nggak ada yang bisa mimpin. Iya. Kalian hanya merasa bahwa saya paling pintar, gitu kan? Nah, gitu. Nah, itu sering terjadi. Kalian satu kelompok gitu, Iya. ya kan? Terus ada yang baper, ngabur gitu kan, atau apa kayak gitu, dan kalian nggak bisa handle itu ya. Terus sampai udahlah bubar aja. Ya itu artinya kalian memang nggak ada yang bisa mimpin. Nah, kayak gitu. Artinya leadership itu bisa memimpin itu kan bukan berarti dia bisa menyenangkan semua orang kan gitu. Iya. Ya, tapi bisa menjaga agar proses itu berjalan dan goal itu selesai,
ya kan, memimpin kan gitu kan. Kamu mimpin itu apa untuk proyek ini, goalnya apa kan itu, ya, gitu. Intinya kira-kira begitu. Wah, keren. Jadi kan tadi sebuah tim ya, pasti dalam tim itu ada kerjasamanya. Pasti ya. Pasti ada kerjasamanya. Tapi nggak selalu kerjasama itu mulus, berjalan dengan mulus. Iya. Nah, dari Mas Bakar sendiri itu gimana cara yang tepat atau solusi untuk membangun kerjasama tim? Gini, kalau saya by experience saya, jadi saya selalu memberikan kepercayaan secara penuh kepada satu tim yang saya pimpin, yang saya ngelit di situ lah, istilahnya kan ngelit ya sekarang. Iya. Itu saya berikan kepercayaan penuh kepada mereka. Nah, di dalam tim saya itu nggak pernah ada yang saya marah-marahin segala macam. Tetapi yang perlu diingat dalam konsep leadership itu ada yang namanya martir, ya. Satu kelompok ini misalnya gitu kan, itu harus ada martirnya. Martirnya begini, dia yang ngelit itu kan seperti mengawal agar ini selesai kan gitu kan, Iya. Iya. ya nggak? Iya. Nah, gitu. Terus kemudian ada satu atau dua orang itu dia keluar atau apa dan ini tidak berjalan, berarti dia nggak bisa ngawal. Iya. Kan gitu kan? Nah itu artinya siapa yang ngelit dia akan jadi martir. Kadang-kadang bisa jadi dia akan mengerjakan sendiri Iya. pada titik-titik Itu tertentu. sering terjadi. Iya. Ya kan sering terjadi. Sering terjadi itu. Nah kepemimpinan itu sebenarnya sangat sederhana. Bagaimana yang ngelit itu jagain, ngawal, ya kan? Biar ini tetap berjalan, ya kan? Dan perlu diingat dalam satu tim itu kayak sepeda motor berkumpul gitu loh. Oh iya. Atau mobil, tahu nggak? Motor itu kan cc-nya beda-beda ya, Iya. ya kan? Iya. Ya, tingkat kecepatannya. Iya, ada yang 100 cc, ada yang 300 cc, ada yang 600 cc. Iya. Iya. Kalau dia 100 cc, ya jangan suruh ngerjain yang 300 cc. 300 cc, iya. Kan ada itu kan? Ada. Nah, cuman 100 cc kok suruh ngerjain 300 cc terus yang mimpin marah-marah. Lu memang dia kapasitasnya segitu, iya. Artinya semua punya kapasitas sendiri, jangan dipaksa. Iya. Iya. Pemimpin Iya. berarti harus tahu ya Mas. Iya, harus tahu itu. Masing-masing Iya. Timnya. Timnya. Betul, harus jagain, harus ngawal, kira-kira begitu. Sebenarnya itu, jadi ada martir. Kan juga kalau di dalam sebuah tim itu pasti ada yang keluh kesah anggota ini, Ya. mungkin ada Ada yang yang nggak setuju, nggak ada yang setuju, terus setuju, ya, ada konflik mungkin. konflik-konflik itu kita sebagai seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang bagaimana? Mas? Iya. Jadi tadi dia harus jagain, semuanya harus Jagain. dijagain, ya kan. Cuman ada rambu-rambunya. Jadi begini, kalau dalam satu kelompok, ya kan, makanya kalau ada dalam kalian membuat satu kelompok, saya sarankan di awal itu harus ada rule of the game-nya dulu. Oh, peraturan. Kayak gitu-gitu. Jadi you sudah tahu sebelum jalan itu jangan kayak orang masuk perusahaan itu kan ada kontrak kan, Iya. apa yang boleh dan enggak kan itu. Nah itu salah satu cara untuk jagain itu semua. Misalnya kita sepakat ya nggak boleh baperan ya, kayak gitu kan, iya kan? Gitu. Itu dari awal sudah diobrolin sekarang. Itu salah. Itu untuk menghindari hal-hal yang itu tadi yang oh, nanti kalau ada yang anu gimana segala macam. Tapi jangan pernah sampai lepas goalnya itu lepas. Nah itu yang jadi repot. Lu berlima nih, ada satu nih yang luput nih. Ya kita dorong biar dia bisa kita gabung. Tapi kalau didorong-dorong udah nggak mau, Nggak mau. terus berarti kamu nggak akan jalan kan nggak? Iya. Nah gitu, tetap dijagain. Jika ini. Kayak gitu. Cuman kalau di kampus tuh yang paling penting kan proses belajarnya kalau menurut saya. Salah-salah itu ya biasa aja. Kira-kira gitu. Tapi pernah nggak sih Mas Bakar semisal ada masalah gitu terus merasa apa itu jadi patah semangat atau jadi Enggak pernah. percaya diri lagi gitu? Enggak Nggak pernah. Nggak pernah ya. Karena ini tergantung bagaimana teman-teman semua itu memilih bahwa tujuannya apa kan kayak gitu kan, tujuannya apa biar jadi gini loh. Sekarang pertanyaan begini, ini agak pertanyaan ini, lu kalau lu patah semangat
Kalau lu nggak ngelanjutin itu mau ngapain gitu? Iya. Kan gitu pertanyaannya. Iya. Iya kan? Iya. Kadang-kadang kita memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Ya. Lu mau ngapain itu? Kalau ternyata lu mau ngerjain yang lain, ya is okay, nggak masalah. Oh, lu mau ngapain? Kalau lu mau stop gitu. Ternyata, gua mau begini aja, ya nggak salah juga, terserah aja. Kayak gitu. Kalau saya ngelihat, ya kalau tanya saya pernah patah semangat, ya enggak, saya santai aja, menggelinding kayak gitu. Yang penting goalnya. Tetap berjalan. Nah, kalau sampai nanti sama kok hasilnya. Oh, ya. Tahu nggak sampai itu begini. Kamu lulus, misalnya, Iya, iya. Mbak ini cepet lulus. Nanti kalau dia udah lulus, ya kan? Terus kamu setelah itu baru lulus, kan sama kan? Sama-sama lulus. Sama-sama lulus, ya benar. Iya kan? Kalau Waktunya waktunya berbeda, beda. iya kan? Tapi sama, sampainya sama. Iya. Cuman persoalan lu nyampe lebih dulu, gua enggak. Itu aja. Terus apa masalahnya kalau lu lebih dulu? Ya enggak ada masalah, sama Ya aja. benar. Itulah kenapa saya pikir, makanya kan pernah dengar kan, ngapain hidup kok harus keburu hal gitu-gitu. Iya. Ya dia bilang ngomong kayak gitu, dia tahu hal-hal kayak gini. You bisa sampai di sini, gue belum. Nanti kalau udah sampai ya sama, jatuhnya sama. Cuman dia lebih duluan. Misalnya. Berarti Mas Bakar ini punya apa ya? Kan sebagai pemimpin ini pastinya punya strateginya Iya. sendiri berarti kan. Betul. Terus berarti Mas Bakar agar strategi yang Mas Bakar buat itu tercapai semua itu gimana? Nah, ada yang namanya planning ya. Planning. Untuk dalam satu pekerjaan gitu kan. Ada planning, ada perencanaan, itu harus ada, ya kan. Nanti dalam tingkat detail ada checklist segala macam gitu. Sehingga pokoknya semuanya itu dibiasakan well prepared. Harus itu well prepared. Well prepared itu jadi bekerja itu bukan dari hulu doang, Iya. tapi hulu ke hilir, dari A sampai Z. Gitu. Orang-orang kan kadang-kadang hanya bekerja dari hulu, dari A sampai C gitu kan, atau sampai X. Padahal setelah ini masih banyak hal-hal yang lain yang harus dikerjakan, toh. Dan itu harus disiapkan betul semuanya dari awal. Biar kalau orang Jawa bilang apa? Biar nggak ketabikan. Ini kan prosesnya panjang kan, appointment dulu, nanti Iya. di sana kayak apa, ada survei, nanti gimana, setelah ini masih edit, masih apa itu di prepare semua. Kalau di prepare semua nanti akan muncul timelines kan, Iya, muncul timeline, baru dieksekusi. Gitu. Jadi dibiasakan, saya buat teman-teman well prepared. Well, Harus begitu. Catat tuh John Penting itu. semua well prepared. Siap, John. Oke. laksanakan. Jangan gitu, biar enggak kakean sambat. Benar. saya kakak sambat. Semua. Bicara. Oke, terus kalau menurut Mas Bakar sendiri, makna kepemimpinan itu seperti apa, Mas? Kepemimpinan itu apa ya? Saya lebih kepada hal yang paling sederhana itu adalah dia jagain aja sih, jagain untuk goalnya. Gitu. Memimpin itu kan ada apa yang harus dilakukan kan? Iya. Ya kan? Lu mimpin untuk apa? Untuk satu pekerjaan, bikin tugas. Gitu. Ya goalnya itu yang penting menurut saya, jagain. Jagain. Kalau bahasa Jawanya ngerangkul ya? Ya jagain itu Gimana? lebih pada goalnya. Kalau ngerangkul Oh. itu kan bagaimana membangun itu biar solid atau apa. Tapi Tapi kalau solid nggak selesai kan nggak jadi juga. Iya. Kalau saya kepemimpinan itu soal goal saja. Cool. Goalnya. Misalnya kamu bikin satu project film pendek gitu loh. Ya bagaimana film itu selesai walaupun kamu berangkat 20 orang, di akhir kamu tinggal 3 orang tapi kan selesai. Nah Iya, itu yang- jagain kan kamu. Iya. jagain. Yang penting Berarti- goalsnya. Nah, mimpin tuh kira-kira begitulah. Harus konsisten ya, Mas? Harus Jangan konsisten. yang rumit-rumit, ada lah teori enggak. Kira-kira gitu praktek. Lu jagain.
dalam keluarga yang jagain, ya keluarganya berjalan segala macam terpenuhi. Dan ketika jagain benturan-benturan segala macam ada itu biasa. Ya kan? Iya. Nih dari teman-teman yang di balik layar nih, ada yang mau ditanyain Ada nggak? yang mau tanya nggak? Sebelum Boleh disampaikan. selesai. Ya, gimana ya? Saya mau tanya banyak ya. Ya, Wah, silakan, nggak apa-apa. silakan. Kami buka untuk bertanya. Jadi gini mas, di dalam suatu kegiatan event kan biasanya tuh ada beberapa masalah yang terjadi tuh mas, kayak semisal entah itu tabrakan dengan cuaca, entah itu dari beberapa pihak ada yang tidak setuju dengan kegiatan kita, terus dari tim kita mungkin juga ada yang beberapa ngeluh capek apa segala macem, terus jadi nggak mau kerja. Nah itu biasanya itu cara buat ngatasin hal-hal kayak gitu yang katakanlah kita nggak tahu bakal terjadi gitu loh mas. Kan tadi Mas Bakar bilang bahwa kita harus well prepared. Dan ternyata ketika kita sudah well prepared, ada beberapa hal yang di luar dari well prepared kita. Itu ngatasinnya gimana mas? Itu soal strategi. Balik ke Strategi. Jadi begini. Kenapa apapun yang bentuknya khusus itu kenapa jumlahnya selalu sedikit, kan gitu. Bentuknya unit selalu kayak gitu. Kamu dalam satu tim mau bikin acara dengan tim yang segede apapun, pasti tim intinya kan sekecil. Iya. Nah itu salah satu cara untuk mengelola persoalan. Dengan tim unit yang kecil itu akan lebih mudah, karena semua informasi akan terpotong menjadi lebih solid, kerjanya akan lebih efektif. Itulah kenapa dalam satu produksi saya itu selalu timnya tim kecil, kayak gitu. Karena kalau timnya terlalu besar, ya kan, terlalu banyak kepala, itu akan lebih rumit, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau mengatasi persoalan-persoalan itu, well, prepare-nya itu juga sudah dari awal, timnya tim kecil, ya kan. Misalnya kalian bikin event di kampus, ya tim kecil aja. Kemudian yang terlibat itu mau 200 orang, 500 orang, tapi tim kecilnya ini harus fix berapa orang. Itu bisa cuma 3 orang, 5 orang, 10 orang, atau mungkin hanya cuma 11 orang, kan. Itu akan lebih solid. Kira gitu strateginya. Makasih banyak mas. Terjawab ya mas. Ya. Saya juga mau nanya ini mas, masalah event. Kan akhir-akhir ini aku juga sering lihat di media sosial itu ada beberapa event yang udah dipublish, terus akhirnya mendekati hari H nggak jadi. Nah, ya cancel itu gimana ya mas? Maksudnya apakah strategi kita salah atau gimana? Ya semua pekerja event, khusus pekerja event atau festival atau apapun ya, itu tidak pernah merencanakan untuk gagal, ya kan? Iya pasti. Semua merencanakan untuk berhasil. Berhasil. Tapi kadang-kadang memang di lapangan itu kan kendalanya macam-macam, ya kan? Ada pada satu titik di mana harus memutuskan hal yang paling ekstrim, ya kan? Cuman ada saran. Jadi catatannya itu tadi, semua pekerja event atau festival atau apapun itu tidak ada yang merencanakan untuk gagal, semuanya berhasil. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan ada situasi yang cukup unik, ya kan, yang unpredictable kan, gitu kan, nggak ngerti kita kan gitu. Nah, kuncinya salah satunya adalah karena kita sudah persiapan segala macam, kuncinya satu, nggak boleh panik. Gitu. Tidak boleh panik, itu mutlak buat saya. Saya selalu ngomong ke dalam tim itu, apapun situasinya segala macam, bismillah ini jalan, dan kami minta tidak boleh panik apapun situasinya, harus dingin, harus rileks, walaupun itu mungkin sangat ruwet, sangat gitu. Karena kalau panik segala macam, ya keputusannya lebih banyak salah ya. Iya. Nah, kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada yang ada event kemudian di postpone atau gagal, saya pikir ada banyak kemungkinan, ya kan. Mungkin persiapannya sudah bagus, tapi ternyata ada hal yang tidak diprediksi,
dan mereka sudah tidak mampu mengatasi lagi, banyak hal kayak gitu. Tapi saya pikir untuk satu produksi event tuh ya di luar harus dipersiapkan dengan sangat bagus, dari pra event, event sampai pasca event itu disiapkan dengan bagus. Kemudian apa, ya boleh ya panik, fokus on the goal, dikawal betul, di ngelitnya serius segala macam, dan apa namanya harus apa namanya itu fight gitu loh, maksudnya harus fight, nggak gampang patah gitu kan itu. Contohnya semalam itu ada satu festival musik ya, di Jogja, di Kota Baru, yang garap juga teman-teman saya kenal juga gitu. Itu kan tiba-tiba hujan sangat deras sekali, bahkan venue-nya itu tergenang air ya, Mas. Ini nonton ya? Iya, nonton saya. Ya, kan? Itu orang yang datang itu udah ini main apa enggak ini? Karena kan terkait dengan kelistrikan ya. Iya, kelistrikan. Tapi mereka fight. Enggak, ini pilihannya cuma satu, harus jalan gitu. Dan mereka benar-benar fight, dipompa airnya segala macam. Dan akhirnya everybody happy. Happy ending, semuanya senang, well done. Nah, ada titik-titik kritis dalam apapun kayak gitu. Nanti teman-teman semakin kalian sering terbentur, ya kan? Nah itu yang membuat kalian semakin kokoh. Kalau nggak pengen kokoh ya nggak usah terbentur ya. Ya, semakin sering patah hati lah gitu lah. Betul. Itu menjadi lebih kokoh. Gitu. Nah itu biar terbentur ya kan, dia akan terbentuk jadi lebih kuat. Ya, benar. Oke. Yang penting jangan baperan. Jangan baperan. Jaga Ingat itu. mood. Catat penting. Terus sebagai penggiat event gitu, Mas Bakar suka tantangan nggak sih? Ya, Dan tertarik kok. tantangan yang seperti apa Mas biasanya yang sering dihadapi? Kalau saya gini, tantangan itu sebenarnya begini. Saya lebih ketika saya membuat sebuah produksi event, khususnya festival ya, Iya. itu tantangan itu biasanya muncul dari saya sendiri, yaitu saya selalu membuat catatan. Jadi ketika saya bikin event saya itu harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Jadi bukan soal cuan atau apa, tapi yang pertama itu ini bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Yang kedua, memberikan efek ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Ya kan? Iya. Itu harus ada. Terus yang ketiga ya syukur-syukur untung kan begitu. Ya kan? Makanya harus persiapkan semuanya. Tapi terus satu lagi itu ada nilai edukasi di situ. Ada pembelajaran terhadap penonton festival. Jadi nggak cuma hiburan doang. Saya bukan hanya hiburan itu enggak, tapi harus ada manfaatnya gitu. Manfaatnya itu ya tadi warga mendapat efeknya, mungkin dari tempat parkir, dari jualan apa, kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu-gitulah. Jadi tantangannya sebenarnya itu, ya itu. Bukan sesuatu yang gua harus datang ini. Itu semua gampang kok kayak gitu. Jadi harus nilai kemanfaatan. Manfaat. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang mau tanya nggak? Udah? Udah? Aduh. Baperan ya baperan. Padahal baru aja dibilangin ya, jangan baperan. Oke, lanjut untuk kesimpulannya, poin-poinnya tadi apa? Nah, poin-poin yang dari semua penjelasan dari Mas Bakar tadi bisa kita ambil pertama tadi ya ada jagani, Ya. Well prepare. terus fokus on the goals, Focus on the goals. Konsisten. semangat, jangan baperan. Jangan baper, itu perlu dicatat. Ya. Harus manfaat. Bermanfaat, tidak hanya menghibur, bermanfaat. Bermanfaat buat sekitarnya juga. Ya. Dan beredukasi. Ya. Bisa memberi pelajaran kepada semua. Ya, benar. Oke. Pokoknya yang baik-baik lah. Ya. Yang baik-baik. Benar.
jadi to be care. Mungkin sekian pertanyaannya cuman itu dulu Mas. Terus ada kata-kata mungkin buat teman-teman yang menyaksikan Yang videonya. menyaksikan dan Oh menyaksikan ya, juga. terus belajar, jangan kapok lah gitu deh. Karena semakin banyak kita belajar, ya akan banyak tahu hal juga kan ya gitu. Dan sekarang kan jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan lupa. Kira-kira begitu. Oke. Sebelum ditutup, kami mau ngasih bingkisan buat iya, Mas Bakar. Buat tanda terima kasih. Ya, terima kasih kami karena Ini acting kok beneran nih? Wah, beneran. Nah, Ya. mungkin bisa difotoin. Oh ya, ya, oke. buat tim semua, in-frame semua. Nah, Gak apa, foto dulu aja, Foto-foto. bareng-bareng. Oh, itu dulu. Oke, karena sudah Menjawab semua pertanyaan Iya. yang kita ingin tahu tentang kepemimpinan udah Iya. terjawab semua sama Mas Bakar, mungkin bisa kita tutup ya. Jangan dong, saya masih pengen Oh, ngobrol. ya, nanti dibalik layar ya. Jangan. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Mas Bakar. ya, sama-sama. Terima kasih atas wawasannya. Iya juga, terima Oke, kasih. sip. Ya, ilmunya juga Ya. sehingga kita bisa nambah wawasan yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Benar. Nah, nanti ada yang namanya pay forward itu begini. Teman-teman tadi bisa kan, someday kalau teman-teman menjadi yang duduk di sini juga harus melakukan yang sama kepada orang lain. Jadi biar iya. terus ilmunya nyambung terus, nggak berhenti. Dengerin ya kalian. Siap, John. Oke. Sampai jumpa John. Saya Gako pamit undur diri. Saya Kalista juga pamit undur diri. Selamat menikmati aktivitas kalian masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih.